Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Chang Shout. Kali ini ada yang berbeda. Gue kenapa pakai bajunya Satria Biji Hitam? Baja hitam. Karena hari ini gue ditemenin sama Vape Angels. Wih, beda dari Vape ya Tanya. Gue boleh kenalin nggak ke teman-teman yang nonton? Siapa sih lu? Halo semuanya, gue Kenny. Gue pemilik Fable Bintaro. Widih, pemilik Fable Bintaro harus di awal ya, iya di dong, intro. Harus. Lalu tanya nggak apa-apa di sini. Ini boleh promo toko? Boleh. Di sini boleh semuanya. Oke, siap. Gini aja gue lagi jual diri nih. Oh, Jual diri maksudnya memberikan informasi. Oh, iya, Astaga, mama. Oke, guys. Oke, tante, gue manggilnya apa nih? Tante, kakak, mbak. Kenny aja lah, lu sama gue tuaan lu juga. Umur dong. Umur nih. Umur ya, oke. Manggilnya Kenny aja ya. Kenny aja. Kenny G. Kenny Robert lah. Kenny Robert. Yang macoan dikit. Kenapa jadi maco? Lu kan feminim, Bu. Oke, udah mulai aktif nih kayak bunda di satu nih ya. Oke. Tante Kenny atau Mbak Kenny. Enggak, lu biasa dipanggil kalau di kalangan vapers Tangerang Mak ya? Mak. Iya, kenapa dipanggil Mak tuh? Gak tahu, mungkin Cerewet kalau gue bilang sih kayaknya. Iya, sebutan mereka buat gue mungkin iya karena gue banyak ngomong kali ya. Mungkin gue sih nggak ngerasa, nggak, gue diem kan. Dari tadi lu ngomong mulu, Bu. Iya. Maaf ya, Bu. Oke, Kenny ini pemilik dari Fable Bintaro. Tadi dia udah bilang Fable Bintaro itu vape store. Dulu kalau nggak salah kita bisa mix flavor ya, ya. Bisa custom ya. Iya, kalau sekarang belum bisa. Belum bisa, tapi bakal bisa dong kalau belum. Kalau misalnya ini sih diusahain sih, lagi diusahakan. Oke, lagi diusahakan. Oke, mungkin belum banyak yang tahu siapa sih sosok Kenny ini gitu loh. Kok dia bisa sampai ada di sini? Iya, dia pasti orang. Nah, orang yang kayak gimana dulu? Iya. Gini, sebenarnya backgroundnya lu tuh ngerokok atau nge-vape? Dulunya ngerokok nggak sih? Atau awalnya ngerokok. Awalnya ngerokok. Iya, jadi awalnya itu dulu ngerokok. Kenapa bisa nge-vape? Karena gue dulu kan gue hamil. Hamdan ATT gitu ya? Yes, Hamdan. Ya, terus pas hamil kebetulan adalah gue nggak bisa kena asap rokok. Oh, emang nggak suka baunya pada saat hamil. Bawaan hamilnya. Tapi basic lu ngerokok kan? Basicnya ngerokok, tapi pas bawaan hamil tiba-tiba bawaan hamilnya itu nggak bisa kena asap rokok. Itu jadi mual-mual gitu. Mual. Jadi dari situ gue coba stop. Terus gimana nih caranya gue bisa ngebul? Itu tahun berapa? 2012. Bisa dibilang lu nge-vape pertama itu 2012 berarti? 2012, pertama kali? 2012. Dan itu udah intens maksudnya vapingnya? Belum. Masih hybrid sama rokok? Iya, masih nyampur. Tapi waktu itu kan karena emang kondisi hamil jadi benar-benar saat hamil itu sama sekali nggak ngerokok sama sekali. Kenapa nggak setelah lu kan ngerokok nih basicnya? Iya. Terus lu hamil, lu nggak suka rokok. Kenapa harus ke vaping lu? Kenapa nggak berhenti aja sekalian? Wangi. Alasannya cuma karena wangi ya? Iya, karena kan bawaan hamil kan waktu itu kan nggak bisa kena bau-bau gitu kan. Akhirnya kenapa bisa nge-vape? Ngebulnya wangi. Waktu itu pertama kali gue inget banget itu bau stroberi itu enak banget. Oh, jadi cuma gara-gara lu suka sama si baunya itu? Di awal itu sukanya karena baunya. Terus akhirnya kesini-sininya malah intens. Malah jadi bisnis. Oke, bicara soal bisnis, sejak kapan mulai masuk ke bisnisnya sebenarnya? Jadi tahun 2012 itu mulai stop. 2013. Stop dari ngerokok. 2012 mulai stop dari ngerokok. 2012 2013 lah antara itu tuh udah mulai stop dari ngerokok. Terus mulai coba nge-vape. Karena kan kondisi memang hamil waktu itu. Terus akhirnya dari hamil itu dicoba buat bisnis vape-nya nih kayaknya menghasilkan nih untuk bisa ngebangun orang-orang supaya hidup lebih sehat menurut gua. Karena pas gua baca-baca, oh ini tidak ada mengandung tarnya ya, kayak gitu. Oh ini hanya nikotin ya, kayak gitu. Oh ini perasaannya dari ini ya. Oh ini kayaknya bagus nih untuk tubuh kita itu. Tapi bukannya better nih kalau memang arahnya ke sana,
lebih baik lah kita bicaranya ya dibandingkan yang konvensional itu kan. Kenapa nggak lu sekalian lu udah hamil, oke gue stop aja, nggak usah nge-vape juga, nggak usah ngerokok juga gitu lah. Kenapa nggak kepikir gitu? Atau memang kepikir tapi lu tetap ada addiction sama habitnya itu? Gue addiction sama si habitnya mungkin ya. Habitnya itunya sih. Jadi gue pengen tetap ngebul nih, gimana caranya? Tapi pengen yang wangi itu. Ya terus udah. di dalam keluarga sendiri responnya gimana nih? Lu udah tadinya lu ngerokok. Biasalah kita kan kultur Indonesia nih Bu. Ya jadi kan? gini, di keluarga gue sebenarnya terus terang, keluarga gue perokok. Oke. Orang tua gue perokok. Setelah dia tahu nge-vape kayak gini, gue udah coba untuk mengarahkan terus terang. Tapi memang kan beberapa orang kan ada yang habitnya memang di udah nggak bisa diubah gitu ya. Untuk di vape ada, untuk di rokok ada gitu. Jadi setelah diarahkan pun baru beberapa kali mulai tetap balik lagi, ada yang balik lagi, ada yang tetap balik lagi ngerokok, ada yang jadinya selang-seling antara si vape sama si rokoknya itu gitu ya. Oke. Tapi bisnisnya itu sendiri tadi 2012 2013 berarti ya? 2013-an lah. 2013-an. Itu lo memulainya dari mana nih? Maksudnya, Online. Oh, dari online. Iya. Jadi waktu itu pas hamil dari kesibukannya? Ya, kebetulan gue berhenti kerja. Nah, ini seru nih. Lu kan berarti kerja, berarti ada profesi sebelumnya ya? Iya. Berarti punya pernah bekerja as a profesional dong berarti? Sebelum benar-benar masuk ke industri vape ini? Yes. Kerjanya apa Tan? Boleh tahu gue? Sebelumnya gue pernah kerja di jadi sekretaris pribadi CEO. Nggak heran guys. Lihat looknya. Perusahaan swasta. Oke. Waktu itu di bidang PLTU. Oke. Jadi dari situ mulai dari situ kan. PLTU itu apa? Pembangkit listrik tenaga uap. Oh. Iya, dari kira gue pembangkit lagi tenaga unch. Itu loh, unch ya kan ala-ala. Oke, lanjutan. Ya udah dari situ mulai stop. Karena hamil, gue tidak menutup diri kalau gue butuh uang. Oke. Untuk nambahin biaya hidup gue juga kan. Siap. Apalagi gue perlu untuk buat lahiran segala macem. Kayak gitu kan. Jadi ya udah akhirnya gue coba pas gue beralih ke vape, gue coba bisnis itu. Oke. Saat gue hamil. Berarti lo vaping itu pas hamil bener ya? Terus memulai bisnisnya juga pada saat hamil berarti? Yes. Nah, bicara soal kehamilan sama vape tadi, itu lo nggak ngerasa worries gitu kalau misalnya nanti something happen sama janin lo atau pada saat itu lo maksud gue? Itu kan mungkin pemikiran bagi beberapa orang ya. Nah itu dia balik lagi, kalau buat pemikiran gue sih tetap ada sisi positifnya biar gimana juga. Jadi sisi positifnya yang gue ambil adalah setiap bangun tidur gue nggak ngerasa sesak nafas. Itu yang benar-benar lo rasain ya? Iya itu yang gue rasain. Iya setelah vaping. Dan saat hamil itu juga sisi positif yang gue ambil ya gue tidak mual. Itu jadi karena rasa manis tadi mungkin ya, karena rasa manis dan wanginya. Oke. Tapi bisnis itu sendiri awalnya online cuman karena lu hamil dan lu butuh kesibukan, dan tadi lu bilang juga sedikit membantu untuk nambahin kehidupan lah kasarnya gitu kan, ada income di situ kan, ada gitu. Income masuk. Nah sejauh ini menurut seorang Kenny, perempuan masuk dalam industri vape itu kayaknya nggak banyak ya. Menurut gue yang benar-benar terjun sampai akhirnya ke industrinya. Kalau sekarang banyak om. Oh sekarang udah banyak ya? Banyak. Gue kan baru nge-vape. Menurut gue sih sekarang banyak. Kalau dulu mungkin baru beberapa orang aja ya. Tapi responnya gimana tuh? Kalau setahu gue sih kalau di vape tuh banyak cowok nih yang masuk industrinya tuh. Iya. Nah ketika pertama kali masuk ke industri itu, siapa sih yang nge-guide lu? Kok lu bisa nyemplung dan akhirnya kalau menurut gue guys ini Tante Kenny ini benar-benar sudah banyak link sama, bahkan kalau gue bilang hampir semua bos-bos di vape ya. Enggak, lebay. Enggak serius ya. Lu kan juga bagian dari pengurus asosiasi vape gitu kan. Iya. Pasti kan kenal. Nah, gue tuh mikir gitu, seorang perempuan nih tadinya cuman mengisi waktu kosong kan tadi, akhirnya lu bisa terjun itu, siapa yang nge-guide lu sih? Karena kan pasti kan kita blind banget dong waktu pertama kali. Iya, jadi
Waktu pas, nih gue ceritain dari kondisi gue hamil dulu ya. Bebas. Ya. Kita punya waktu 5 hari kok. Setahun nggak ada, Hah? nggak ada tekan buat setahun. Kalau setahun nggak ada kepastian buat apa juga kan? Oh, iya. Dengan Sampai yang lebaran 30. nggak? Lanjut. Diminum Iya. lah, diminum dulu, Oh, diminum iya, dulu. iya. Ini udah gue bikinin kopi loh. Parah nih, perhitungan banget. Iya, minum. Enak nggak? Cukan curiga nih gue nih. Oke. Enak tapi Iya makanya. Kurang ajar ya. Udah biar lancar ngomongnya ya. Lanjut. Jadi waktu pas hamil itu gue nyari income buat masuk. Gimana caranya? Karena ini mau menjelang lahiran. Itu awal-awal kehamilan ya. Awal-awal kehamilan. Awal-awal kehamilan. Nah di situ beralihlah gue coba ke vape. Karena kan gue stop merokok. Tapi gue pengen ada karena gue butuh kayak udah terbiasa kita ngebul. Ada habitnya itu yang nggak bisa kita buang. Iya itu. Nah akhirnya gue beralih ke vape 2 sampai 3 hari gitu. Setelah itu gue coba browsing. Siapa sih nih distributor vape di sini yang jual? Bisa kali nih gue coba iniin akalin. Di situ gue coba browsing, dapat waktu itu. Gue waktu itu ketemu teman yang dia bisnis vape. Boleh disebut kalau apa? Kan dia berjasa buat lo. Iya sih. Iya dong, berjasa dong. Boleh dong di-mention. Oh iya. Jadi waktu itu gue pertama kali order vape itu di Rizky. Mungkin orangnya nanti akan dengar kalau gue posting. Siapa Pasti, tahu. Iyalah. Berjasa loh, Om Iya. Rizky nih buat Tante Kenny. Rizky Nacinta itu istrinya. Jadi di situ kalau nggak salah dulu namanya The Liquid Club. The Liquid Club. Iya. Oke. Itu di situ gue coba untuk masuk registernya dia untuk jadi penjual vape. Gimana caranya register? Reseller atau jadi Reseller waktu reseller. itu jatuhnya jadi reseller. Belum retail sendiri ya? Belum. So, akhirnya reseller gimana nih untuk dapetin harga reseller? Gue buka webnya dia. Akhirnya dapatlah harga reseller di situ. Gue coba jual, ternyata oke nih. Laku ya, gitu. jalan ya, cuan ya. Iya, Oke ya. cuan ya. Kok penegasan gitu? Harus tegas dong. Iya, jangan melototin dong. Enggak lah. Bawaan minum. lanjut. Ya udah, terus akhirnya di situ order. Pertama kali order itu kalau nggak salah 3 piece. Liquid. Iya. 3 piece device. 3 piece device. Ya, itu gue inget banget. Gue pertama kali order ke dia, uang gue hanya sisa 1,5 juta. 1,5 juta. 1,5 juta. 1,5 juta. Hanya dapat 3 device. Pada saat itu ya. Waktu itu kalau nggak salah pada saat itu effort. Oh, effort ya. Iya. Papers lama guys. Gue baru sebulan soalnya kan. Iya, Jadi belum tahu nge-vape. effort. Waktu itu gue order effort 2 hari habis. Oh, hanya dari uang 1,5 juta. Dari situ lo jadi punya trigger ya untuk kayak gue harus seriusin nih gitu. Terpacu ya, kok. gua harus Oh ini seriusin gitu ya. kayaknya bagus deh nih ya untuk kalangan kita orang yang terlalu ini banget sama ngerokoknya, terlalu berat banget. Mungkin siapa tahu bisa ngasih dampak positif buat dirinya sendiri. Iya, Itu sih. di luar dari tadi sisi bisnisnya. Iya, di luar dari sisi bisnis. Oke. Gitu. Sampai sejauh ini dan menurut Tante Kenny sendiri dari industrinya menguntungkan nggak sih gitu loh? Kalau menguntungkan menurut gua relatif sih. Relatif ya. Iya. Tapi maksudnya dari buat Tante Kenny sendiri, maksudnya perubahannya ketika waktu zamannya masih jadi SP, sekretaris pribadi, ya nggak usah kemana-mana ya. SP sekretaris pribadi, kemudian jadi owner dari sebuah vape store, gue bilangnya ya. Masih vape store atau mau distri nih? Vape store lah. Masih vape store ya? aja. Saya bagian bawah aja. Saya pengikut distri. Oh gitu ya. Oke. Dari semenjak bikin si Fable namanya ya. Iya. Nanti Instagramnya bisa dilihat di sini. Iya. Fable itu sejauh ini udah ngasih effort apa sih ke seorang Kenny gitu? Membantunya sejauh mana gitu? Membantu dalam sisi apa nih? Bebas, mungkin dari income lah atau dari taraf kehidupan lah kita Oh bilangnya. iya, Ya. kalau Kita nggak bilang income secara pasti ya, maksudnya
taraf kehidupannya gitu. Karena gue tahu kalau orang kerja kantoran as a profesional mereka udah punya salary yang tetap di akhir bulan kan. Iya. Nah ketika Tante Kenny memutuskan untuk berwira swasta lah ya kita bilang ya, buka toko vape itu, apakah itu worth it ketika meninggalkan itu gitu loh? Kalau masalah worth it apa enggak kan itu balik lagi ya pilihannya masing-masing orang menganggapnya ya bersyukurnya sejauh apa. Kalau dari sisi gue sih positifnya yang gue ambil selama di industri vape ini sih koneksi ya. Koneksi gue untuk mengenal orang, ya kan, untuk mengenal orang satu sama lain tuh kayak gimana, nggak harus dari sisi materinya aja sih. Jadi banyak hal-hal lain di luar dari materinya itu, ya. Padahal materi yang pertama ya. Ya cuan lah tetap. Perempuan, tas mahal bu, bedak mahal ya kan. Aduh, ini krim muka ini gimana ini? Oke, krim muka dong. Oke, tadi kita singgung sedikit soal organisasi ya. Gue minum ya. Minum. Jawab banyak, asik, pelan-pelan tapi naik. Mungkin bisa minta tisu. Ada tisu. Bicara nanti sebelum dari tisu ya. Bicara soal organisasi yang tadi kita sebut. Apa yang bikin Tante Kenny ini gini loh, gue punya value ini, kayaknya gue punya willing, gue harus masuk nih dalam satu organisasi vape ini. Apa sih yang bikin Tante Kenny, gue harus terlibat, harus involve nih? Kalau gue ngerasa, kalau nggak salah lu satu cewek di situ ya? Di mana? Di apa namanya organisasi lu apa? Yang di Tangerang, AFTA ya? AFTA ya. Lalu satu perempuan ya? Iya. Iya, itulah. Kenapa lu bisa ngerasa biasanya kan kalau perempuan diajak masuk organisasi, enggak deh, enggak enak gitu. Gue cuman pengen memacu orang-orang. Iya, enggak memacu yang lain ya. Memacu yang lain bahwa bisnis vape ini bisa kita kembangin bareng-bareng. Bisa kita kembangin bersama. Gue nggak harus berdiri sendiri kok di sini. Kalian juga bisa kayak gue. Oh, jadi lo mencoba untuk mencari Kenny yang baru gitu ya. Gitu. Karena mungkin di luar sana yang masuk mungkin kalau yang lain kan ngelihatnya yang lain cowok lagi kok ini cewek nih ya kan biar gitu. Jadi gue mau mencontohkan inspirasi buat teman-teman ya bahwa bisnis vape itu nggak harus selalu apa-apa laki kok gitu. Gue pun bisa nih, gue bisa ngurus ini. Lu nyuruh gue ngurus ini, gue coba urus ini, kayak gitu bisa. Kita semua pasti bisa itu. Jadi lebih memotivasi teman-teman, bukan teman-teman ya, perempuan-perempuan di luar sana yang memang punya punya niat atau willing pengen jadi seorang Kenny lagi. Dalam arti lu nggak usah takut masuk industri ini gitu kan. Benar. Jadi poinnya adalah memotivasi guys. Iya, memotivasi. Ya kan? Oke, bicara soal organisasi masih di sekitar situ. Kita kan sama-sama tahu nih vape ini udah dilegalkan kan. Nah, menurut seorang Kenny, industri vape ini sudah memberikan apa kok ke masyarakat dan buat negara? Menurut seorang Kenny aja. Buat negara? Ya buat society-nya, buat negara gitu loh. Kalau sisi positifnya sih ya sudah dipandang oleh seluruh kalangan ya. Karena kan secara ininya kan kita udah legal. Ya, secara hukum. Ya, secara hukumnya kita semua udah legal. Jadi lebih dipandang lah oleh orang lain. Kalau dulu mungkin kan karena belum dilegalkan masih kayak ini nih ada kandungan ini nih, ada kandungan ini nih. Bukan belum dilegalkan, masih abu-abu karena nggak ilegal juga. Iya sih. Kalau belum dilegalkan, otomatis jadi ilegal dong. Iya nggak sih? Dianggapnya seperti itu. Oke. Sama beberapa orang kan dianggapnya seperti itu. Kalau dulu setahu gue menurut pandangan gue sih seperti itu. Tapi kalau sekarang kan karena udah dilegalkan, jadi kita ada kayak inian sendiri gitu, kayak ada kebanggaan tersendiri. Gue jualan vape kayak gini, ini sama-sama udah dilegalkan kok. Kita ada cukainya kok kayak gini. Jadi menjelaskannya juga lebih gamblang ya. Lebih gamblang. Lebih enak gitu ya. Itu. Karena kita juga punya landasannya gitu ya. Oke, itu tadi sedikit kalau gue bilang pencerahan dari seorang Kenny tentang perempuan yang masuk ke industri vape. Yang backgroundnya sebenarnya seorang pekerja ya, professional worker, tiba-tiba beralih jadi bos, jadi bos lah. Itu kamu di toko lo, iya dong. Oke,
mungkin di luar sana tadi kita udah bilang ada teman-teman perempuan yang memang mencoba. Tipsnya apa sih? Kalau seorang Kenny ini mau ngasih tips, boleh ngomong, boleh ngasih sedikit tips. Tipsnya Buat kan di sana ladies paper banyak ya? yes. Lu juga termasuk dalam ladies paper berarti kan? Iya. Atau pencetus ya nih? Salah satu pencetusnya. Oke, berarti kan mereka juga butuh motivasi untuk nggak cuma sekedar nongkrong doang Yes. atau segala macam gitu. Jadi gini sih, kalau dari gue sih apapun yang lo lakukan, apapun usaha yang lo lakukan, yang penting atas dasar niat dan fokus. Konsisten lo di usaha lo itu. Kalau lo nggak ada niatnya, kalau lo nggak ada fokusnya ya percuma lo jalanin. Sia-sia ya, Sia-sia aja. wasting Iya. time juga kan. Iya, buat apa? Oke, tapi kan banyak kan cewek kalau di vape itu as a model doang maksudnya. Maksud gue kalau mereka boleh nggak sih lu kasih tip supaya mereka bisa decide buat gue buka usahanya aja, nggak cuma sekedar. Sebenarnya gini sih, sebenarnya udah ada beberapa orang, beberapa cewek ya, lebih tepatnya beberapa cewek yang udah gue kasih masukan kayak gitu. Tapi balik lagi itu pilihannya mereka. Oke. Kalau menurut mereka maunya sebagai selebgramnya, modelnya, yaitu gue nggak bisa paksa kan. Karena itu juga bagian dari industri. Iya, itu sebenarnya. kan bagian dari industri vape-nya juga. Paling gue hanya mengarahkan nanti saat lo misalnya akan jadi model atau akan jadi selebgramnya, ya tetap lo harus tetap secara attitude di industri itu, ya kan? Ada attitude-nya, ada ya kode etiknya ada. Jangan lo seenak-enak lo doang sih. Oke, tapi permasalahan yang paling pelik dari sudut pandang Kenny tentang vapor cewek itu apa sih? Yang menurut lu nggak bisa nih vapor cewek itu nggak bisa gini gitu? Gibah. Apa? Gibah. Okay. Lu nanya masalah yang paling pelik kalau misalnya di bagian inian cewek kan, grup-grup. Iya, di vapor cewek itu apa gitu? Atau gue nanti bisa masuk grupnya kali pengen tahu gitu, apa mesti selfie juga? Mau ganti rok. Gue dandanin ntar. Oke. Jadi apa nih? Nih gue tuh sebel sama vapor cewek tuh berdasarkan apa yang Kenny alami. Itu kalau mereka tuh gini gitu loh. Apa sih? Karena kita nggak tahu nih obrolan kalau cowok ngumpul nih vapor cowok ngumpul, kita ngomongin emot lo apa, RDA lo apa itu pakai coil berapa, OHM berapa. Iya. Gue tuh bingung. Cewek-cewek ngomongin gitu nggak sih? Ada. Mau yang bagian bahas cewek-cewek ngomongin cowoknya, apa bagian bahas cewek-cewek ngomongin yang bagian ceweknya nih? Buset. Kalau di kita itu ya lengkap guys. Soalnya kan gue bilang itu gibah udah bagiannya. Nah soalnya kalau cowok nih, vapor cowok nih, kalau kita ngumpul nih, kita ngomongin cewek itu hanya hanya beberapa persennya aja. Kita paling ngomongin kayak, wah itu atomizer baru ya, itu keluaran mana, itu liquid baru ya, rasanya apa, TH-nya berapa, gitu-gitu. Kalau di kita, kalau di perempuan tuh apa yang diomongin? Gak ada urusannya sama vape, jangan-jangan. Gak ada vape sama sekali. Cuma kalian ngumpul nge-vape aja udah gitu. Sebenarnya gini sih, kalau menurut gue sendiri yang gue juga salah satu ada di komunitas ladies vapers juga kan. Di situ gue selalu mencoba untuk mengedukasi ke mereka. Lu tuh bisa lebih dari seorang vapers. Tidak hanya vapers aja. Jadi kalau lo mau lo mau coba jadi kayak misalnya mereka juga ada kayak yang di luar kota buka toko gitu. Mbak Ken, gue mau buka toko nih. Kalau misalnya ini gue mau yang kayak lu gimana ya? Lu waktu pas pertama kali gimana sih? Nah, ini yang tadi kita tanyakan. Gue kasih contohnya. Nah, ada juga beberapa vapers cewek yang misalnya gue yang majuin misalnya, coba lo klotrik, coba lo ini, jangan cuman lo sekedar nge-vape aja gitu. Lo duduk manis, cakep lo ya. Terima duit ya kan. Abang sayang tak ada abang tendang. Gibah cuy, udah mulai gibah. Dipancing dikit gibah. Oke, berarti memang sebenarnya di lingkungan Tante Kenny sendiri atau teman-teman vapers yang cewek-cewek Tante Kenny ini sebenarnya banyak yang punya potensi sebenarnya. Banyak banget. Cuma mereka mungkin sedikit kayak ragu malu ya. Padahal dia nggak tahu ada gue yang malu-maluin itu sih. Minum dulu bu. Lu kayak udah mulai ngegas bu, santai bu. Oke, itu ladies paper itu sudah berjalan sekitar berapa lama? Kapan?
Duh, gue lupa tuh tahunnya tuh kapan. Kalau nggak salah tahun 2018. Emang ngaruh banget ya sampai bikin lupa. Ini kopi kok guys, Ini beneran. Ini kopi. Iya. Iya, ini kopi. Jangan gitu dong. Iya. Lanjut, kapan itu mulai? Kalau nggak salah, gue juga lupa ya tahunnya tahun berapa. Itu ada sih di grup WA. Itu kalau nggak salah tahun 2018. 2018 apa 2017 gitu. Gue lupa. Mungkin nanti mau diundang yang ketua Ladies Vapers-nya, dia lebih paham tuh. Iya. Kita bikin podcast di sini. Jadi gini, kalau yang di Ladies Vapers itu sebenarnya waktu itu tuh gabungan cewek-cewek nge-vape yang ada di Facebook. Oh, berarti benar-benar nggak dari satu kota-kota gitu ya, emang semua ya? Semuanya, jadi semuanya kita nggak ada yang cuman Tangerang doang, Jakarta doang, seluruh kota, seluruh Indonesia, vapers yang ladies tapi khusus ladies. Waktu itu ada, ya Cico. Waktu itu ada di Facebook kalau nggak salah, pencetusnya itu pertama kali namanya Fauzia. Fauzia. Laki apa perempuan? Cewek. Oh Fauzi, oh ada ahnya ya? Apa-apa laki mulu. Ada ahnya. Laki apa cewek sih? Fauzi ah. Oke Lagi lanjut. Iya kalau nggak salah waktu itu namanya Fauzia. Dia sempat ngepost, yuk kita gabung yuk ladies cewek kayak gitu, komen lah kita, bikinlah grup WA itu. Kebayang ribetnya gue. Iya ya nggak mau gue masukin kan? Udah makasih nyerah gue. Lu masuk nyerbunya semua itu lo tahu kan mulut mama itu. Ya, terus akhirnya di situ kita coba mulai yuk kita ajak yang lain juga yuk, lu kalau punya temen ini yang mungkin siapa tahu di kotanya ini pengen ngumpul tapi ladies doang ya, karena biasanya mereka bingung beberapa karena nggak nyaman ngumpul sama cowok semua. Permasalahan yang gue dapet sih dari vapers ladies yang kurang itu karena mereka kayak malu kalau ke toko vape karena cewek. Ke satu itu, terus kedua mungkin maaf ya, mungkin karena berhijab takutnya dipandang lain itu. Padahal sih sebenarnya sama aja kan. Menurut gue sih itu sama aja. Nah, terus di situ yang ketiga menurut gue mereka malu Kak. Soalnya kalau misalnya ngumpul cowok semua apa segala macam, oke, gue ajak malu-maluin ya, tenang. Gitu ya. Total yang ada di member grup WA-nya berapa? Di grup member WA itu kalau nggak salah kurang lebih, dicontek dulu guys, lihat dulu biar dulu pasti ya. Ladies. Ya kebayang sih rame itu grup kayak gimana guys. Ngomongin bawang kali juga ya di situ. Cabe ya kan, tenang aja di situ ada semua. Kalau di grup WA kita kan biasanya posting yang foto-foto gitu ya. Ya bisa jadi juga gitu juga nggak sih kalau di grup WA? Jadi waktu itu tuh kita sempat kurang lebih ada 50 lebih lah, hampir 60 orang kepecah. Kenapa? Sedikit ada permasalahan sesama wanita biasa. Gue gak ikut-ikutan guys. udah berat topiknya kalau udah masalah perempuan. Kepecah, akhirnya mereka, Mbak Ken ayo bikin lagi gitu grup WA-nya. Gue bikin sendiri sekarang. Berarti lu termasuk pelopornya lah ya? Iya, pelopornya. Kompor. Jangan gitu dong, kan jelek banget ya. Oh iya, pelopor lah ya, biar agak bagusan ya. Yang bagusan dikit lah. Pelopor. Terus si vapers ladies ini sudah berkontribusi apa sih sama vape di Indonesia? Jadi kita juga selain hanya ngegibah di dalam grup WA yang seluruh daerah ada, kita di situ juga udah coba, aku ngebangun anak-anak ladies, yuk lu tuh bisa lo jadi clotrik, lo tuh bisa lo. Tapi kan ada vapers ladies yang clotrik tuh memang ada. Kan? Ada, tapi malu-malu. Kita pacu. Ke satu malu-malu, kedua kurangnya dana, sponsor dan lain-lain. Itu oke, nggak apa-apa, kita bantu. Tapi lo maju, harus berani. Tapi gue malu Kak, gini segala macam, harus berani, bisa. Sampai sekarang akhirnya alhamdulillah jadi buzzer, jadi endorse. Oh itu jadi sebenarnya sih jadi benefit buat mereka sendiri juga ya. Terus buat komunitas itu sendiri sih kita adain uang kas ya untuk baksos, bencana alam. Selain ngegibah, ada sisi positifnya lah. Biar balance. Terus kalau offline activity-nya apa? Vape meet sama. Vape meet-nya cewek. Kapan itu?
Bisa kolaborasi bareng. Pernah kita vape meet itu ada sekitar kurang lebih 40 orang dari seluruh daerah sampai dari Bandung. Di mana itu? Di Jakarta Barat, gue lupa tempatnya apa, di restoran itu meja dari ujung ke ujung semuanya ladies vapers. Aduh, kayak di Amazon gitu ya. Jadi lu jangan gabung, kalau enggak lo habis sudah. Oh gitu. Waduh, serem juga. Tapi kalau lagi ngumpul offline gitu ngebahas soal vape itu nggak sih sebenarnya? Ada yang ngebahas, ada yang ya macam-macam sih. Enggak, maksudnya biasanya kalau kita bikin vape meet itu kan ada agendanya. Ya. Kita bahas soal ini, gitu ya, kan. Ya, ada. Nah, di perkumpulan maksudnya di ladies vaper kalian itu ada nggak sih maksudnya kayak ini kita bahas soal DNA atau kita bahas soal coil, kita bahas soal apa gitu. Kalau untuk ngebahas mengedukasi dari sisi vape-nya gitu loh. Ada. Kalau untuk diagendakan seperti itunya sih sebenarnya dari awal nggak ada. Tapi pas sampai sana itu pasti ada yang ngebahas ke coil ini bagusnya di berapa ohm loh coil ini. Oh, ini bagusnya di coilingnya begini ya? Ada kayak gitu. Jadi kalau Cloudtrick tuh enaknya settingannya begini loh kayak gitu. Itu ada. Sampai ngebahas lagi ada, gitu. iya. Tapi sebenarnya sama ya. Sama aja sebenarnya pembahasan untuk menurut gua komunitas yang vapers yang cowok sama yang ladies itu pembahasannya tuh sama. Cuman perbedaannya ada yang lebih ke sisi gibahnya kalau si cewek itu doang. Menarik sih, maksud gue masuk komunitas itu syaratnya apa? Apa harus masih lajang atau gimana? Nggak ada. Kalau lu gue nggak nanya, tadi soalnya udah cerita kehamilan, nggak mungkin lu lajang. Dulu nggak tahu sekarang. Ya, jangan nyumpain dong. Ya enggak lah. Ya maksudnya dulu kan, maksudnya sekarang tuh anaknya nambah lagi gitu. Bener. Ah situ. Suka jujur sendiri pokoknya. Habis ya. Anjing deh. Ini apa sih, ini acara apa sih? Ini acara Chang Shout. Shout itu kan ada teriakan. Silakan minum dulu. Emang gitu, pura-pura bagi aus. Minum dulu guys. Gimana? Skip nih. Apa nih yang mau dibahas? Tuh pasti. Skip gue tanya kan pasti. Ya udah ulang apa sih? Enggak, maksud gue dari cewek-cewek tadi ini kira-kira mereka udah ngumpul nih, apakah syaratnya harus masih lajang? Enggak. Atau gimana? Jadi gini, kalau di ladies vapers itu sendiri tidak ada syarat asal lu tahu etika. Kejam bos. Tetap kita namanya berteman harus ada etikanya. Harus ada etikanya. Mau lo kenal, mau lo enggak, lo harus ada etikanya sama yang lebih tua. Kayak gimana itu sih yang gue ajarkan ke mereka. Salah satunya itu dalam arti lo nggak bisa ribut sama sesama member di grup yang sebenarnya urusannya personal. Gue tidak bisa menerima itu. Jadi kayaknya kalau hal itu juga di cowok juga sama. Semua sih. pasti sama. Makanya kan cewek lebih parah. Kadang kan suka gue sendiri kan kadang suka ini ya kan. Sudah bu. Kalian kalau marah bikin status dan bikin sayembara. Panjang nih ya kan, sampai tengah malam juga nggak kelar-kelar tuh status WA. Iya, bikin sayembara jadinya kan. Oke, last but not least ya terakhir nih. Tante, bolehlah kenalin nih. Tante Kenny kasih tahu kita dong kalau mau belanja ke Fable itu kemana atau ada sosial medianya kah? Jadi kebetulan aku memang nggak setiap hari di Fable. Karena memang aku juga ada kesibukan yang lain lagi kan sendiri selain ibu rumah tangga juga. Wanita kurir ya? Ya kurir JNE. Kan, wanita kurir kan? Ya, Benar, wanita kurir juga. Jadi kalau mau belanja ke tokoku, namanya Fable Bintaro, itu ada Instagramnya. Apa Instagramnya boleh kasih tahu? Fable Bintaro. Fable pakai V ya? Fable tulisannya Fable Bintaro. Atau mungkin mau lihat Instagramku Kenny. Boleh. Kenny IRW bisa. Tapi untuk seluruh DM sama WhatsApp itu tetap insya Allah aku yang bales. Oh, jadi akunnya memang yang megang Tante Kenny sendiri? Semuanya yang bagian manajemen si dalamnya Fable itu, sosial media, marketing segala macam itu aku yang bangun. Jadi mungkin teman-teman atau teman-teman perempuan yang di luar sana, teman-teman cewek vapers di sana, kalau misalnya akhirnya setelah nonton ini
oh gue tahu nih gue mau masuk ke vape mesti ngobrol sama siapa kalau ngomong ke Iya. kayak gini bisa ke Tante Kenny tadi. Bisa main ke nanti toko. Instagramnya kita taruh di sini. Ya. Fable dan Instagram Atau pribadi mungkin Tante mau Kenny. gabung di komunitasnya nanti, Ladies Vapers. Langsung ke Tante Kenny ya berarti ya. Bisa langsung ke Instagramnya Ladies Vapers Indo juga boleh. ada. Apa Instagramnya? Iya, Instagramnya itu Ladies Vapers Indo. Ladies Vapers ini Iya. nyambung semua. Nyambung Oke, semua. nanti kita cantumin di sini semua akun sosial media yang tadi Tante Kenny sebutin Ya. supaya itu bisa kalian jadikan jembatan untuk mulai kontak lah ya masuk ke industri vape ini gitu. Ya. Semoga obrolan kita hari ini ya walaupun sedikit kesana kemari tapi ada manfaatnya lah ya Tante ya karena nggak mungkin juga nggak ada sisi baiknya Ya, kan karena gitu. kita menyampaikan sisi baiknya gitu. Oke Tante Kenny ada bukan salam pesan terakhir dong kesannya serem banget Tante. Terakhir nih Apa? lu boleh kasih sedikit motivasi buat teman-teman cewek yang nge-vape. Terus ngebangun sisi positif aja buat temen-temen vape yang cewek. Mungkin siapa tahu ada temen-temennya, saudaranya yang mau ikut nge-vape. Terus dibangun sisi positifnya. Terus dibangun dampak yang baik untuk kalian semua yang saat-saat menggunakan vape apa. Oke, itu pesan dari Tante Kenny. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih Tante Kenny sudah datang sini. Terima kasih. Thank you guys sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan pastinya bunyikan loncengnya. Biar apa? Tahu nggak? Bunyikan loncengnya. Biar ting-tong. Biar kita tahu ada orang. Assalamualaikum Biar warahmatullahi wabarakatuh.